Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya bersama Bocah Andalan sing jarang sendalan penggawean ditendan panggilan. Oke, buat kawan-kawan sudah pernah lihat belum buat konten-konten yang penghemat daya ya menggunakan kapasitor. Oke, kali ini Jayadi Service ingin membuktikan konten-konten tersebut atau ilmu-ilmu tersebut ya, bahwa kapasitor itu bisa atau tidak sebagai penghemat daya. Oke, dan juga Jayadi Service ingin berbagi untuk pengalaman Jayadi Service untuk penghematan daya ya. Real 100% dan bisa dilakukan di rumah ya. Oke, buat kawan-kawan ikuti videonya, jangan sampai di skip agar tidak gagal paham. Dan nanti ikuti juga cara-caranya bagi yang ingin menghemat daya di rumah ya. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja kita ke lokasi. Oke, buat kawan-kawan, kita yang utama bahan yang kita persiapkan adalah tang ampere. Tang ampere ini tentunya yang masih normal ya. Oke, yang masih normal, dan selanjutnya kita menggunakan bahan kita kapasitor 40 ampere plus 2 ya, 40 mikrofarad plus 2 mikrofarad, artinya yang 2 mikro buat fan, yang 40 mikro buat yang utama. Dan yang ini di sini kurang lebih tertulis sekitar 30 mikrofarad ya. 30 mikrofarad. Dan yang ini 4 mikrofarad. Oke, sebelum kita sebagai uji coba, kita lakukan pengetesan buat isinya masih mutlak apa sudah berkurang ya. Oke, kita cek dulu. Dan ini tang ampere kita kita nyalakan. Posisi kita taruh di ukuran yang buat pengecekan untuk kapasitor atau di ESR ya. Oke, terlihat ya seperti itu ya. Terlihat ya. Oke, kita cek dulu yang buat kapasitor yang pertama. Kapasitor yang pertama ini dia. Oke, kita tempelkan seperti ini. Oke, di situ terbaca atau tidak nanti. Oh, kita belum letakkan di nano, kita letakkan dulu di nano. Oke, ini ohm, ini dioda, dan ini buat nanofarad ya. Oke, kita cek. Oke, terbaca 29,64 ya, 29,5. Nah, di situ tadi tertera yang 30 mikrofarad ya. Dan di sini tertera di 29. Oke, berkurang sedikit tidak bermasalah. Selanjutnya kita cek yang di 40 mikro ya. Yang di 40 mikro plus 2 mikro ya. Kita cek, biasanya yang seperti ini yang AC-nya ya, salah satu. Nah, ini yang mungkin buat fan ya. Kita lihat, kita cek dulu seperti ini. Kita lihat berapa? Di 39,8, artinya tidak berkurang ya. Oke, setelah itu kita cek yang buat yang paling kecil. Buat yang paling kecil, kita cek berapa ukurannya. Cek seperti ini. Oke, baca. Belum terbaca ya, kita tempelkan seperti ini. Oke, terbaca di 3,96 ya, 3,9 mikrofarad, artinya tidak berkurang, berarti normal ya. Oke, kita langsung saja kita tes menggunakan tang ampere ya.
Ini pembuktian buat penghemat daya itu sebenarnya real atau hoax ya, ya. Yang pertama kita tes menggunakan ukuran 30 mikrofarad ya. Hati-hati kawan, ketika bermain dengan setrum itu sangat resiko sekali ya, sangat berbahaya sekali ya. Buat rekan-rekan selalu hati-hati. Oke, karena ini agak sulit, kita coba dulu lah ya. Duh, baterainya habis kawan. Oke, ya, kita pasang di sini aja ya. Oke, dan di sini kita lihat. Nah, seperti ini ya, jelas sekali ya. Nanti kita lihat berapa volt, berapa watt yang dimakan, nanti kita hitung. Oke, ya. Sebelumnya ini kita memakai yang 30 mikro, yang kita tes tadi 2,9 ya. Oke, ini kurang aja. Ini di sini, ini kita copot saja biar nggak ribet buat sticknya. Nah, nggak ribet. Di sini kita lakukan. Nah, di sini ada ampere, kita taruh di ampere ya. Kita taruh di ampere. Nah, ini bukti bahwa colokan ini mengandung setrum. Nah, ya ada setrumnya ya. Nah, oke, kita taruh di 4 sampai, kita tunggu sampai 0. Oke, kita matikan dulu. Ya, seperti itu ya. Oh, karena di sini ada colokan ini, ada colokan. Oke, nanti kita cabut ya. Kita cabut aja ya. Kita cabut. Nah, ini casan HP aja ketika saya gunakan untuk pengecasan seperti ini. Ini ketika tidak saya gunakan, ini saya cabut, maka di sini akan terdapat 0 ya. Oke. Setelah itu kita tancapkan lagi. Nah, di sini berapa wattnya? Kelihatan 0,09 ampere ya. Nah, dikalikan 220. Nih 0,1, berarti watt ini sampai ya 22 volt, 22 watt lah ini ya. 22 watt kurang lebih segitu. Oke. Kita cabut oke lah. Kita cabut ya. Langsung saja kita tes menggunakan kapasitor yang ukuran 30 mikro ya. Kita menggunakan yang 30 mikro. Nah, hati-hati kabel kita. Nah, itu ya. Kelihatan ya. Kita cek berapa ampernya buat, aduh jatuh, nggak apa-apa lah. Yang penting nggak konslet. Oke. Seperti itu ya, ini kabelnya ya. Kita lihat ampernya berapa. Oke. Dia sudah mengkonsumsi daya sebesar 2,2 ampere ya, 2,25 ampere ya. Nah, itu kawan-kawan bisa menghitungnya untuk wattnya ya, berapa yang dikonsumsi untuk kapasitor tersebut, yaitu sekitar 500 watt buat kapasitor sebesar 30 mikrofarad ya. Oke, ini pembuktian bahwa kapasitor ini normal, dia akan mengeluarkan percikan api ketika kita konsletkan seperti ini ya. Nah, itu dia. Oke, seperti itu ya, terlihat ya. Dan yang sebenarnya buat kapasitor ini itu sebagai penyetabil ya, bukan sebagai penghemat daya. Oke, perlu diingat sebagai penyetabil, dan ini ukuran 40 mikrofarad. Oke, apabila ada yang mengatakan sebagai penghemat, itu sama dengan bohong, karena stabil belum tentu untuk hemat daya ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita lakukan untuk pengecekan kapasitor 4 mikro. Oke, susah untuk pencopotannya ya. Oke, kita letakkan dulu HP. Kita letakkan kameranya dulu. Oke, sambil menunggu untuk dicopot. Agak susah pencopotannya ini.
Nah, oke, sudah tersambung ya, seperti itu ya. Kita lihat ya, ini sudah tersambung dan di sini terlihat 0 ya. Kita coba berapa ampernya. Nah, di situ buat 4 mikrofarad tertera 0,3 ampere. Nah, bisa dihitung sendiri buat yang dikonsumsi kapasitor 4 mikro ya. Nah, kita konsletkan lagi seperti ini ya. Nanti dia akan keluar percikan api. Nah, seperti itu. Itu ketika kapasitor yang masih normal. Dan buat kapasitor yang 40 mikro, nah 40 mikro kita coba ya, berapa buat ampernya. Pasti besar sekali ya. Oke, yang buat 40 ampere sudah terhubung ya. Kita lihat di sini 40 ampere. Oke, kita tes langsung. Hati-hati jangan sampai konslet. Kita tes langsung ya. Ini 40 mikro. Berapa watt yang digunakan ya. Kita sebentar aja, jangan lama-lama. Oke, 1 2 3. Oke, di situ sekitar 3,0 ampere ya, 3,0 ampere. Artinya 40 mikro ini sudah mengkonsumsi watt sebesar 600 watt ya. Kita lihat seperti apa, normal nggak kapasitor ini ya. Nah, itu dia, kapasitor ini normal. Nah, itu dia. Oke, itu aja cukup ya mungkin buat praktek kita kali ini ya. Ini edukasi buat kawan-kawan bahwa penghemat daya menggunakan kapasitor itu hoax ya. Kenapa bisa begitu? Nanti Jayadi Servis jelaskan. Sebenarnya seperti ini. Ketika voltase kawan turun, ketika dikasih kapasitor, maka kapasitor ini sebagai penyetabil. Ketika voltase kawan nggak ada nyampe 220 atau di bawah 200 volt, ketika ditambah kapasitor, maka dia akan pulih menjadi 220. Kenapa? Karena ini juga sebagai tampungan, karena ini dinamakan kapasitor. Tampungnya sebagai kapasitas ya, penampungan ya. Dan untuk setrum yang ditampung itu bukan berarti sebagai penghemat ya. Karena ketika setrum berkurang atau voltase rendah, maka kapasitor ini akan menampung setrum yang ada di dalam sini ya. Ditampung akan dirubah menjadi kembali di 220. Dan seperti itu ya. Maka di situ setrum yang tadi 220 akan disampaikan ke beban. Nah, kemudian beban tersebut ketika setat tidak akan mengkonsumsi watt besar, tapi tetap dia masih membutuhkan watt ya. Dan watt yang digunakan, beban juga menggunakan watt, juga kapasitor ini juga menggunakan watt. Akhirnya watt yang dikonsumsi semakin besar ya. Dan seperti itu mungkin penjelasan dari Jayadi Servis. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, ikutin terus untuk video-videonya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dislike bagi yang tidak suka. Oke, buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, di share. Oke ya, buat rekan-rekan semua, terima kasih. Jayadi Servis letakkan di 4 sampai 40 ampere. Dan ketika di sini kita gunakan di 400 sampai 600 ampere, maka di sini dia tidak akan mudah terbaca kawan. Kita coba ya. Kita menggunakan di 400 sampai 600 ampere buat ininya ya. Oke, kita tancapkan lagi di bagian yang ini masih kita menggunakan 40 mikrofarad ya. Oke, kita tancapkan lagi berapa di situ terbacanya. Kalau misalnya tang ampere ini soak, maka tidak akan terbaca. Oke. Oke, seperti itu. Dia terbaca di 2,8 ampere ya. Dan kita lihat lagi apakah normal atau tidak. Ini kapasitor ini kita konsletkan seperti ini aja.
Ini keluar apinya ya. Oke, seperti itulah kurang lebih ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Selesai ya praktek kita ya. Praktek kita selesai kali ini. Saya takut masih ada setrumnya nih. Oke, kita lihat langsung ya. Kita lihat, kita tes lagi. Saya masih penasaran. Kita berapa tuh di situ ampernya ya. Oke, 2,8 ya, real ya. Kita konsletkan. Tuh. Nah, itu kapasitor yang real normal. Oke. Dan percobaan yang selanjutnya kita letakkan di 400 sampai 600 ampere. Maka di sini tidak akan terbaca ya. Ini watt yang kita gunakan charger HP. Ketika kita pindah ke bawah 40 sampai 60 ampere, maka akan terbaca 0,9 buat konsumsi daya pengecasan HP yang saya gunakan ya. Ketika HP saya cabut, oke, kita cabut aja HP-nya, maka dia akan 0 ya. Ini kita cabut ya. Nah, ini kita cabut. Oke, kita tancapkan lagi ke HP. Oke, dia 0,9 bahkan sampai 1 ya. Oke, itu pembuktian dari Jayadi Service. Itu benar-benar real, jangan dipercaya hoax ya. Itu jangan percaya sama konten-konten yang mengatakan kapasitor itu sebagai penghemat daya. Sebenarnya kapasitor itu sebagai penyetabil daya voltase, penyetabil voltase. Ketika voltase stabil, maka mesin tidak akan membutuhkan ampere yang besar. Nah, itu tadi buat penjelasan tentang kapasitor ya. Bahwa kapasitor itu kalau dipakai untuk menghemat daya itu adalah hoax, 100% hoax ya. Yang ada dia sebagai penyetabil ya. Ketika strom Anda kurang, maka ditambahkan kapasitor, maka strom akan menjadi stabil. Oke, kemudian kita lihat seperti apa yang penghematan daya sesuai yang Jayadi Service ketahui ya. Oke, langsung saja ini dia. Oke kawan, cara yang real untuk penghematan daya. Oke, ada kuncinya ada di kWh meter ini ya. Kita lihat seperti apa langkah-langkah yang kita kerjakan ya kan. Oke, satu buka dulu buat penutup kWh meter ini, kita buka. Oke, lalu kemudian kita lihat di bagian lampu warna ini ya, warna oranye dan ini warna ini berlaku untuk kWh meter, segala kWh meter ya. Dan kita lihat di bagian sini ya, di bagian MCB kita lihat. Nah, di sini tertera angka 1 ya kan. Ketika buat kawan-kawan ingin menghematkan daya, maka pindahkan angka 1 ini menjadi angka 0. Nah, itu dijamin 100% positif hemat buat daya penggunaan kawan-kawan. Oke, itu aja. Itu cara yang real untuk penghematan daya. Nah, itu tadi video-video yang Jayadi Service bagikan ya buat kawan-kawan, semoga bermanfaat. Oke ya, bagi yang baru bergabung jangan lupa di like, subscribe, di share apabila perlu. Dan bagi para master mohon dikoreksi apabila ada penyampaian Jayadi Service yang kurang tepat ya. Dan buat kawan-kawan semuanya semoga terhibur dan semoga mendapatkan manfaat dari video-video Jayadi Service ya. Oke, sekarang Jayadi Service undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain video, di lain kesempatan. Tetap bersama di Bocah Dalan sing jarang sendalan, penggawean dandan panggilan. Terima kasih.